فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal yang penting kita ketahui. Yang pertama, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Itulah hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tak akan melihat, kita tak akan menemukan adanya Islam, kita tak akan menemukan adanya keberkahan di alam dunia ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengetahui kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita teladani dari peristiwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suri tauladan bagi kita. Tempat kita melihat, tempat kita memperhatikan segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita, segala aktivitas kita dalam kehidupan ini, kita disuruh mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan kepada Allah dan berharap kepada hari akhir. Wa zakarallaha katsira. Mereka mengingat Allah dengan sangat banyak. Maka oleh karena itu kita kaum muslimin, kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meneladani Rasulullah SAW, apakah seluruh perbuatan, seluruh tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan itu menjadi teladan bagi kita? Ternyata tidak kaum muslimin. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat ada beberapa perbuatan, ada beberapa perilaku Rasulullah SAW, ada yang boleh kita ikuti, ada yang sunnah kita ikuti, ada yang wajib kita ikuti, bahkan ada yang terlarang kita ikuti. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus mengetahui mana perbuatan-perbuatan Rasulullah itu yang mubah kita ikuti, mana perbuatan-perbuatan Rasulullah itu yang harus kita ikuti, dan mana perbuatan-perbuatan Rasulullah itu yang tak boleh kita ikuti. Yang pertama kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, sama dengan kita. Cuma bedanya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, itu adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat Rasul sebagai seorang manusia, maka seluruh aktivitasnya yang namanya manusia, setiap kita pasti tak sama. Cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita tertawa mungkin tak sama masing-masing dengan kita. Oleh karena itu, seluruh perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan kemanusiaan itu boleh bagi kita menirunya. Mau kita tiru, mau tidak kita tiru itu tidak ada persoalan. Contoh, bagaimana cara Rasul berjalan umpamanya, bagaimana Rasul duduk umpamanya. Itu adalah sifat-sifat yang disebut dengan jibiliyah, sifat-sifat kemanusiaan. Setiap kita tidak sama. Ketika seorang tertawa tidak sama, masing-masing kita tertawa. Ada yang tertawa cuma kelihatan giginya, ada yang tertawa ternganga mulutnya, ada yang tertawa keluar suaranya terbahak-bahak. Tidak sama masing-masing kita itu tertawa. Tapi Rasulullah tertawa tidak terdengar suaranya, memang terlihat giginya selayang. Apakah kita ingin seperti itu? Ya silakan saja, tidak ada persoalan. Oh, tidak seperti itu juga tidak ada persoalan. Kenapa? Karena itu yang namanya jibiliyah, sifat-sifat kemanusiaan. Atau Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berjalan? Disampaikan kepada kita di dalam kisah-kisah Rasulullah berjalan agak condong badannya ke depan, langkahnya panjang dan jalannya sangat cepat. Begitulah Rasulullah berjalan. Apakah kita ingin meniru seperti itu? Ya silahkan. Atau tidak seperti itu juga tidak ada persoalan. Karena itu namanya sifat-sifat kemanusiaan.
Yang kedua, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada perbuatan Rasulullah itu merupakan penjelas bagi kita. Penjelas bagi kita. Contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah oleh kalian salat, maka perbuatan Rasulullah itu merupakan penjelas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan kepada kita, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka perintah ketika kita mengikuti bagaimana kita salat, kita wajib hukumnya mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita salat sesuka kita. Ketika Rasul mengatakan kalian solat menghadap kiblat, tidak boleh kita membelakangi kiblat. Ketika Rasul mengatakan kepada kita, solat subuhlah kalian ketika fajar menyingsing. Solat zuhurlah ketika matahari tergelincir. Solat asarlah ketika matahari bayang-bayang kalian sepanjang badan. Solat maghriblah kalian ketika matahari terbenam. Dan solat isyalah ketika hilang warna merah di ufuk barat. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita solat subuh di waktu matahari sudah tinggi, tidak boleh. Jangan kita solat zuhur di waktu matahari terbenam, tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan-perbuatan Rasulullah itu ada yang merupakan penjelas, ada yang hukumnya sunnah, maka dia menjadi sunnah. Ada yang hukumnya wajib, maka dia menjadi wajib bagi kita mengikutinya. Itu yang kedua, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ada perbuatan-perbuatan Nabi yang terlarang kita mengikutinya. Ketika Rasulullah berpuasa, dibolehkan bagi beliau berpuasa dari pagi sampai pagi. Rasulullah itu sentiasa sering berpuasa seperti itu, dari pagi sampai pagi besoknya. Tapi bagi umatnya terlarang mengikuti yang seperti itu. Ketika Rasulullah memiliki istri lebih dari 4, Rasulullah itu mempunyai istri 9 atau 10 orang, maka bagi umatnya tidak boleh, terlarang mengikuti yang demikian itu. Kenapa begitu kaum muslimin? Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala ayat turun, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Ketika ayat itu turun, para sahabat Nabi rata-rata punya istri lebih dari 5 orang. Ada yang 10 orang, ada yang 15 orang. Maka ketika ayat ini turun, datang perintah, nikailah oleh kalian wanita itu 2, 3 atau 4. Artinya adalah ketika ayat ini turun, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang punya istri banyak menceraikan istri mereka, sehingga meninggalkan bagi mereka 2, 3 atau 4 orang saja. Maka Allah mengatakan, wa in kiftum, jika seandainya kalian khawatir alla ta'dilu, kalian tak mampu berlaku adil, fawahidatan, maka di antara istri-istri kalian yang banyak itu cukup tinggalkan 1 saja. Itu perintahnya. Bukan perintah untuk punya istri banyak, tapi perintah ayat ini adalah perintah untuk membatasi istri. Kenapa? Karena dahulunya para sahabat Nabi, orang-orang di zaman itu punya istri begitu banyak. Maka Rasul memerintahkan mereka menceraikan istri mereka, meninggalkan 2, 3 atau 4 orang. Tapi kalau seandainya mereka tidak bisa berlaku adil, tinggalkan 1 orang yang akan mereka pakai senantiasa. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya menceraikan istrinya, sementara Rasulullah tidak menceraikan 1 pun dari istrinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara bagi umatnya terlarang mengikutinya. Begitulah kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca sejarah Nabi, membaca kisah Nabi, kita harus mengetahui mana yang boleh kita ikuti, mana yang harus sesuai dengan hukumnya yang kita ikuti, mana yang terlarang kita mengikuti. Sehingga kita semerta-merta ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, tidak segampang itu kita mengatakan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, pada bulan Rabiul Awal ini juga ada namanya kelahiran Daulatul Islamiyah. Rasulullah dulu dibayat oleh orang-orang Aus dan Khazraj pada bulan Zulhijjah.
Lebih kurang 75 orang dari Aus dan Khazraj dari Madinah datang ke Mekah melaksanakan baiat yang kita kenal dalam sejarah Bai'ah Aqabah kedua. Maka ketika itu mereka menyerahkan buah hatinya, menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Maka pada bulan Rabiul Awal Rasulullah sampai di kota Madinah melakukan hijrah. Maka di bulan Rabiul Awal itulah tonggak berdirinya Daulatul Islamiyah di Madinah. Kemudian peristiwa yang ketiga yang perlu kita juga ketahui, di bulan Rabiul Awal itu bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah SAW wafat, maka lahirlah kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Lahirlah para khalifah Rasulullah, para pengganti Rasulullah ketika mereka menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita baca sejarah, kita belajar sejarah dengan benar sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi pada masa yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.